Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Ketika Yesus dihadapkan ke pengadilan, bertanyalah Pilatus kepadanya, "Engkaukah raja orang Yahudi?" Jawab Yesus, "Dari hatimu sendirikah engkau katakan hal itu? Atau adakah orang lain yang mengatakan kepadamu tentang aku?" Kata Pilatus, "Orang Yahudikah aku? Bangsamu sendiri dan imam-imam kepala telah menyerahkan engkau kepadaku. Apakah yang telah engkau perbuat?" Jawab Yesus, "Kerajaanku bukan dari dunia ini. Jika kerajaanku dari dunia ini, pasti hamba-hambaku sudah melawan supaya aku jangan diserahkan kepada orang Yahudi. Akan tetapi kerajaanku bukan dari sini." Maka kata Pilatus kepadanya, "Jadi engkau adalah raja?" Jawab Yesus, "Seperti yang kau katakan, aku adalah raja. Untuk itulah aku hadir, dan untuk itulah aku datang ke dunia ini, yakni untuk memberi kesaksian tentang kebenaran. Setiap orang yang berasal dari kebenaran mendengarkan suaraku." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Saudara sekalian, saya membayangkan apa yang digambarkan dalam kitab Daniel. Nampak seorang seperti anak manusia datang dari langit bersama awan gemawang. Ia menghadap Dia yang landut usianya dan diantar ke hadapannya. Membayangkan siapakah itu? Dia adalah Yesus yang datang kepada Allah Bapa, yang datang ke altar persembahan, yang membawa dirinya sebagai persembahan. Kalau kita ke altar ini membawa persembahan, HPS, Hari Pangan Sedunia, itu persembahannya hasil bumi, bawa lombok, terong, gedang, kates, dan lain-lain. Sampai beberapa termasuk saya berpikir, selesai misa pokoknya aku arep nyaut kates sing gede. Atau yang lain mungkin berpikir, mau gedangi sopo yo, dan lain-lain. Tetapi itu semua menjadi persembahan hasil karya, sesuatu yang boleh dibilang di luar diri kita. Atau ada yang mengatakan sebagai bentuk perwujudan penyerahan diri, atau dengan kata lain mewakili penyerahan diri. Tetapi Yesus datang membawa dirinya sebagai persembahan. Jadi yang dipersembahkan bukan hasil karya Yesus, tetapi adalah Yesus sendiri yang datang untuk membawa persembahan. Dan dari sanalah dikatakan dalam permenungan kitab Wahyu, Dia yang berkuasa atas raja-raja di bumi ini, Dia mengasihi kita, dan berkat darahnya Ia telah melepaskan kita dari dosa kita. Gambaran bagaimana Yesus mempersembahkan diri di kayu salib sebagai persembahan yang utuh, yang tidak terwakilkan
dan sekali dipersembahkan untuk keselamatan bangsa manusia selamanya. Dan dari situlah dikatakan Dia telah membuat kita menjadi suatu kerajaan dan menjadi imam bagi Allah Bapanya. Saudara sekalian, peristiwa Yesus Kristus sebagai Raja semesta alam bukan sebagai Raja yang berkuasa dalam arti seperti yang sering kita lihat atau kita dengar dari berita, yang menggunakan kekuasaannya sebagai tangan besi, tetapi sebagai Raja yang mengorbankan dirinya, yang rela untuk menderita bahkan wafat supaya anak buahnya, supaya warganya menjadi keselamatan di hadapan Tuhan. Dengan kata lain, Yesus Kristus hendak mengembalikan jati diri manusia yang dirusak oleh karena dosa pada peristiwa Taman Eden ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Yesus Kristus hendak mengembalikan jati diri manusia dan alam semesta kepada kepenuhan sebagai ciptaan, sebagai karya agung Allah yang oleh Allah dipandang semua baik adanya. Saudara sekalian, marilah kita bersama hidup dalam sabda Yesus Kristus, supaya kita hidup dalam kebenaran sebagaimana Ia katakan, dan setiap orang yang berasal dari kebenaran mendengarkan suaraku. Semoga kita di ujung tahun liturgi ini bisa mengumpulkan hal-hal yang berkenan kepada Tuhan sebagai persembahan hidup kita, bukan yang terwakili tetapi persembahan yang sesungguhnya. Adakah sesuatu yang kita buat, kita lakukan sebagai suatu bentuk persembahan yang berkenan kepada Tuhan? Minggu besok kita sudah memasuki masa Advent, di mana umat sudah mempersiapkan lilin Advent untuk diberkatkan nanti, supaya dari lilin-lilin yang ada semakin dari waktu ke waktu semakin membawa terang. Minggu pertama dinyalakan 1, 2, 3 dan seterusnya sampai ke minggu keempat, dan terang itu semakin nyata bagi kita. Kita mohon rahmat Tuhan senantiasa disertakan bagi kita, supaya kita semua menjadi anak-anak Allah yang pantas, yang layak, dan kita meluhurkan Dia serta membuat kesaksian dalam hidup kita sehari-hari. Terpujilah Ia kini dan sepanjang masa. Aku percaya akan Allah,